kita akan melanjutkan materi ya. Sebelumnya kita akan dipimpin oleh Zega untuk berdoa hari ini. Semoga kita semakin diberkahi oleh Allah, ilmunya bermanfaat ya, sampai bisa kalian praktekkan nanti di kehidupan sehari-hari. Oke, kita dipimpin oleh Zega. Silakan Zega. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Robbi shrah li Udah, sodri Bu. wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidna ilma warzuqna fahma. Shadaqallahul azim. Pagi ini Eh, tadi sambil Bu. sambil menunggu kalian masuk ke kelas ya, ke kelas online ini ya, Umi ternyata lihat video yang masya Allah ya, itu membuat membuat penyemangat kalian ya. Nanti Umi share ke grup kelas masing-masing ya, ke semua kelas yang Umi pegang, dan ini menjadi penyemangat untuk kalian. Kenapa? Kalian adalah penuntut ilmu nak ya, kalian adalah penuntut ilmu, dan ini ceritanya cerita nyata ya, dari seorang syekh ya, dari seorang syekh yang ada di Damaskus ya, Damaskus. Jadi di Damaskus itu ada sebuah perkuburan, perkuburan yang terkenal ya, dan tempat perkuburan itu biasanya para ulama yang di situ gitu ya, para suhada gitu ya. Jadi eh, kuburan itu memang kuburan yang terkenal, dan orang Damaskus itu tahu ya dengan perkuburan itu. Nah, jadi seorang syekh itu bercerita, ada kisah nyata ya, kisah nyata, bukan dongeng, bukan dongeng. Jadi di perkuburan itu ada tukang ini ya, ada tukang penggali kubur ya, ada tukang penggali kubur, dan setiap ada yang meninggal, beliau penggali kubur itu akan menggali dulu gitu ya, kuburan gitu ya, baru si mayit itu akan datang gitu ya. Jadi ketika itu gitu ya, ada yang mau dikuburkan, jadi seperti biasa penggali kubur itu ini menggali kuburan gitu ya, menggali kuburan, kemudian datang si mayit, kemudian dimasukkanlah si mayit tadi itu ke dalam kuburan gitu ya, di dalam kuburan. Dan uh, penggali kubur itu terkaget-kaget ya, terkaget-kaget saat itu ada kuburan itu ya, kuburannya itu ternyata melebar ya, perkuburannya itu melebar, dan mengeluarkan sinar ya. Kalau kalau orang itu menyebutkan seperti tamannya surga ya, terbuka lebar gitu ya, seperti tamannya surga. Nah, saat itu apa namanya ini eh, beliau beliau itu terkaget. Nah, kemudian ya, selanjutnya itu datang dua dua pengendara kuda ya, dengan cepatnya ya, cepatnya itu mengambil si mayit gitu, sampai sampai tukang penggali kubur itu pingsan gitu ya, jadi nggak sadar ya, nggak sadarkan diri. Nah, kemudian sudah selesai semua semua aktivitas itu, baru orang-orang yang lainnya itu memercikkan air ya kepada penggali kubur biar tersadar. Kemudian ditanya ya, wahai fulan, kenapa engkau gitu ya, kenapa engkau pingsan. Jadi kemudian beliau itu bercerita, saya itu melihat begini begini begini, seperti yang penggali kubur tadi lihat ya. Nah, jadi orang-orang tadi itu ini alah gitu ya, itu menghalu kau gitu ya, menghalu, bahasanya halusinasi itu gitu ya, ndak ada tuh gitu ya itu. Nah, kemudian pergi ya, pergi, ditinggal pergi sama orang-orang
tadi. Beberapa hari atau bulan ya, Umi lupa gitu ya. Jadi habis itu datang lagi seorang perempuan yang mana akan menguburkan anaknya lagi ya. Si perempuan itu juga jadi menggalihkan kuburan, dan kejadian itu sama gitu ya, sama seperti yang dialami oleh anak yang pertama. Kalau saat ini si tukang penggali kubur itu nggak pingsan ya sampai selesai. Kemudian ibu tadi gitu ya itu ditanya, wahai fulana gitu ya, siapa engkau gitu ya, oh saya kayak gini, saya dari sini. Terus siapa yang meninggal 2 orang itu? Oh dia adalah anak saya ya, emang apa aktivitas mereka ya, kenapa kok saya melihat kejadian dari kedua anakmu itu kuburannya bercahaya gitu ya, dan kejadian gini diceritakanlah gitu ya. Nah kemudian si ibu tadi bercerita, sebenarnya anak saya yang pertama itu adalah dia penuntut ilmu agama dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian meninggal. Kemudian anak yang kedua itu samanya dari sisi apa? Yang anak yang kedua dia itu bekerja membiayai saudaranya untuk menuntut ilmu, sehingga apa? Ternyata balasannya orang yang menuntut ilmu dan orang yang membiayai orang menuntut ilmu ternyata sama. Maka benar hadis Rasulullah mengatakan bahwa ya orang yang menuntut ilmu gitu ya, orang yang lagi duduk di majelis ilmu gitu ya, untuk menambah dia berilmu, meninggikan derajat dia, apalagi ilmu agama ya, itu seperti dia itu duduk di tamannya surga gitu ya. Makanya kenapa gitu ya Umi ini banyak bunga Karena ini juga untuk menggambarkan ke kalian gitu ya, bahwa kita lagi di taman surga. Jadi orang penuntut ilmu itu ya harusnya duduk itu tenang gitu ya. Kenapa? Kita lagi di tamannya surga. Ya, jadi apa? Orang menuntut ilmu lagi di tamannya surga. Ketika kita mempraktekkan ilmu kita insya Allah akan masuk surga. Nah kayak gitu bahasanya. Oke, ini untuk poster ya, untuk motivasi hari ini untuk kalian, wahai penuntut ilmu, semangatlah ya. Jadi pantang menyerah ya, sampai kalian sukses yang berkah. Oke, gitu.